Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3223, Pedang Ikan Mas. Perintah tantangan Lu Ming benar-benar membingungkan. Banyak orang yang bingung. Jelaslah bahwa dia ingin menghadapi tantangan selangkah demi selangkah. Dia ingin menyerap ki pertempuran dan terus meningkatkan pakaian tempurnya untuk meningkatkan kekuatannya. Tujuan Lu Ming sangat besar. Tidak sesederhana masuk ke dalam 10 besar. Sepertinya dia ingin masuk ke 3 besar. Kalau tidak salah, dia pasti punya harta karun yang bisa menyimpan kekuatan suci. Beberapa orang yang lebih berpengalaman akhirnya menebak tujuan Lu Ming. Namun mereka masih bingung. Ini karena meskipun harta yang dapat menyimpan kekuatan suci itu langka, masih ada beberapa di ibu kota suci ilusi yang agung. Namun, sebagian besar harta karun ini hanya dapat menyimpan 2 kali atau bahkan 2 kali lipat jumlah kekuatan suci seorang individu. Namun, dalam pertarungan antar keajaiban seperti ini, mereka harus bertarung dengan sekuat tenaga. Bahkan jika mereka telah mengumpulkan 2 atau 3 kali kekuatan surgawi, itu masih belum cukup. Meskipun mereka tidak memiliki pemahaman yang sama, hasil tebakan mereka sudah mendekati rencana Lu Ming. Benar saja, rencana Lu Ming adalah maju selangkah demi selangkah. Dia akan menyerap ki tempur orang lain dan meningkatkan pakaian tempurnya sendiri. Inilah alasan mengapa Lu Ming berhenti menyerap ki pertempuran untuk waktu yang lama. Jika dia terus menyerap ki pertempuran dan menyerap cukup banyak ki pertempuran, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang yang lain. Terlebih lagi, penyerapan ki pertempuran tidak secepat sekarang. Sekarang, semua ahli kebanggaan surga di sini telah menyerap sejumlah besar ki pertempuran. Selama dia mengalahkan satu, dia akan mampu menyerap sejumlah besar ki pertempuran. Kecepatan ini benar-benar cepat, dan itu benar-benar dapat meningkatkan pakaian tempur secara terus-menerus. Itulah sebabnya Lu Ming berbalik dan pergi saat bertemu Chu Chengkong. Dia tidak bertarung dengan pihak lain. Asyik, Yuan Jie bergegas ke arena pertarungan dan mengarahkan tombaknya ke arah Lu Ming. Tombak yang kuat akan menyebar ke segala arah. Ayo, kata-kata Yuan Jie sederhana. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Lu Ming. Kecepatan serangan tombak mematikan Yuan Jie sangat cepat, dan setiap gerakannya merupakan gerakan mematikan. Lu Ming memusatkan perhatiannya dan mereka berdua terlibat dalam pertempuran sengit. Yuan Jie sangat kuat, tetapi kekuatannya hampir sama dengan Wu Fan. Setelah bertukar puluhan jurus dengan Lu Ming, ia akhirnya dikalahkan dan terlempar keluar dari arena pertarungan. Lu Ming telah menyerap setengah dari ki pertempuran Yuan Jie. Warna ki pertempurannya bahkan lebih tebal dan dapat dibandingkan dengan Kaisar Jianyi. Setelah setengah dari ki tempur Yuan Jie terserap, pakaian tempurnya diturunkan menjadi biru. Hal ini membuat ekspresi Yuan Jie menjadi jelek. Dengan diturunkannya setelan tempurnya, peningkatan kekuatan tempurnya akan berkurang. Ini akan sangat merugikannya dalam pertempuran yang akan datang. Setelah mengalahkan Yuan Jie, Lu Ming tidak menghentikan tantangannya. Selanjutnya, ia menantang jenius lain yang berada di peringkat ke-11. Paragon ini juga sangat kuat. Setelah bertukar ratusan jurus dengan Lu Ming, dia akhirnya dikalahkan. Hualala, setengah dari ki tempur pihak lain diserap oleh Lu Ming. Warna baju tempur Lu Ming begitu tebal sehingga tidak bisa dilarutkan. Akan tetapi, warnanya masih ungu dan tidak naik level. Sangat sulit untuk mengupgrade ke pakaian tempur emas. Lu Ming mendesah. Ki pertempurannya telah melampaui Kaisar Jianyi, tetapi belum ditingkatkan menjadi pakaian pertempuran emas. Adapun orang yang paling disukai di surga berada di peringkat ke-11, karena ki pertempurannya sudah sangat kaya. Setelah setengah dari ki pertempurannya terserap, dia sebenarnya tidak kehilangan levelnya dan berhasil mempertahankan kondisi ungu mudanya. Hal ini membuat orang ini sangat bahagia. Lu Ming, apakah kamu masih ingin melanjutkan tantangannya? Penasihat kekaisaran bertanya lagi. Bertarung. Ini adalah jawaban Lu Ming. Semua orang sudah mati rasa. Apakah Lu Ming akan berjuang keras untuk mencapai tempat pertama? Sebagian orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir demikian. Yu Jiuqian, turunlah dan bertarung. Kali ini, Lu Ming melewati tempat ke-10 dan menantang Yu Jiuqian yang berada di tempat ke-9. Alasan mengapa dia menantang Yu Jiuqian adalah karena dia telah melihat gerakan Yu Jiuqian sebelumnya. Sebagai perbandingan, dia lebih percaya diri. Yu Jiuqian melangkah keluar dan mendarat di ring pertarungan. Lu Ming,
Kamu sangat kuat. Kami tidak perlu mengujimu. Ayo kita bertarung habis-habisan dan tentukan pemenangnya. Yu Jiuqian berbicara dengan sangat lugas. Tubuhnya diselimuti cahaya surgawi, dan aura mengerikan memenuhi udara. Lalu, ikan mas emas muncul di sekitar tubuhnya. Sebanyak 12 ekor ikan mas emas tergantung di sekitar tubuh Jiuqian. Masing-masing berukuran hanya sebesar telapak tangan dan sangat lincah. Ini adalah asal-muasal keterampilan rahasia Yu Jiuqian. Tidak ada yang perlu diuji. Dia langsung menggunakan jurus rahasia asal-usulnya, jurus pembunuh terkuatnya. Sesuai dengan apa yang aku inginkan. Lu Ming berkata, energi surgawi melonjak dan pintu dominasi muncul. Membunuh. Yu Jiuqian meraung dan jari-jarinya menari-nari. 12 ikan mas di sampingnya memutar tubuh mereka dan terbang menuju Lu Ming. Wus, wus. Ikan mas itu melesat di udara, mengeluarkan lolongan yang mengerikan. Mereka seperti 12 cahaya pedang, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ming menunggu dengan penuh perhatian. 9 lapis baju besi Crimson Gold muncul di tubuhnya. Ada juga rantai es yang mengelilinginya, membentuk beberapa lapis pertahanan. Pintu dominasi melayang di atas kepalanya dan tidak melancarkan serangan apapun. Asyik, seekor ikan mas menghantam rantai es, dan rantai itu setajam cahaya pedang. Bahkan dengan kerasnya rantai es, sulit untuk menangkisnya. Rantai itu mengeluarkan suara mendesis dan terpotong, menghantam lapisan baju besi Crimson Gold. Pada akhirnya, bahkan baju besi Crimson Gold 9 lapis pun tidak dapat menghalanginya. Luka pedang tertinggal di tubuh Lu Ming. Sungguh keterampilan rahasia asal-usul yang aneh. Setiap ikan mas adalah cahaya pedang yang sangat tajam. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia kemudian mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan pintu Masters. Dan EBSCP, gerbang dewa meledak dengan tarikan mengerikan yang meliputi area luas. Kedua belas ikan mas itu diselimuti oleh kekuatan hisap pintu dominasi, dan kecepatan mereka akhirnya terpengaruh, melambat sedikit. Pada saat yang sama, Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya, yang berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi ikan mas. Klang-klang-klang. Suara benturan terdengar terus-menerus. 12 ikan mas berubah menjadi 12 cahaya pedang, mengelilingi Lu Ming dan menyerangnya terus-menerus, menghasilkan suara benturan yang keras. Banyak orang tidak dapat melihat ikan mas itu dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat 12 lampu pedang menari-nari di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ming akan dikalahkan. Benar sekali. Dia telah ditahan. Jurus rahasia asalnya sangat kuat, tetapi dia telah ditahan sekarang. Jika dia menggunakan jurus rahasia asalnya untuk membombardir, dia hanya akan mampu memblokir beberapa cahaya pedang. Pengendalian Yu Jiuqian atas cahaya pedang lainnya sudah cukup untuk mengalahkannya. Adalah sebuah kesalahan baginya untuk menantang Yu Jiuqian. Banyak orang merasa bahwa Lu Ming akhirnya akan dikalahkan dan dia akan berhenti di sini. Selama periode ini, Lu Ming memang mencoba mengendalikan pintu dominasi untuk melakukan serangan balik. Namun, pihak lain memiliki 12 ikan mas. Mereka menyerang dari arah yang berbeda dan pintu dominasi hanya dapat menghancurkan beberapa dari mereka. Dia telah menggunakan teknik seperti Sky Splitter, Moon Slash, dan Star Explosion, tetapi semuanya diblokir oleh koi pihak lain. Lu Ming, kau bukan tandinganku. Akui kekalahanmu. Kata Yu Jiuqian. Dia sangat yakin bahwa Lu Ming tidak akan mampu menyerangnya. Dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Bab 3224, terlalu percaya diri. Kamu terlalu percaya diri. Lu Ming berkata dengan tenang. Dia sama sekali tidak panik. Apakah dia hanya punya metode ini? Tentu saja tidak. Mata Yin ekstrim. Pada saat ini, Lu Ming berteriak pelan. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih, seperti dua pusaran. Sebuah pusaran tiba-tiba muncul di atas kepala Yu Jiuqian, dan hawa dingin yang mengerikan keluar dari pusaran itu. Dalam sekejap, tubuh Yu Jiuqian diselimuti lapisan es. Ekspresi Yu Jiuqian berubah drastis. Dia dengan panik melepaskan kekuatan surgawinya dalam upaya untuk melepaskan diri dari rasa dingin. Akan tetapi, sekarang setelah Lu Ming mengolah kekuatan suci Taiyin hingga mencapai titik di mana ia telah membangkitkan faktor kekuatan suci asal, kekuatan mata suci Yin yang bahkan lebih mengerikan. Bahkan mata Yin ekstrim saja sudah sangat kuat. Ini adalah keterampilan rahasia kuno. Meskipun bukan keterampilan rahasia asal,
kekuatannya melampaui keterampilan rahasia asal. Rasa dingin yang lebih mengerikan muncul dari pusaran itu dan menyelimuti seluruh tubuh Jiu Qian. Dia tidak dapat menerobos sama sekali. Tubuhnya diselimuti hawa dingin, dan peredaran kekuatan Sen menjadi jauh lebih samar. Pengendaliannya terhadap 12 ikan mas secara alami sangat berkurang. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan seperti itu? Ia menyatu dengan tombaknya dan melepaskan diri dari kepungan 12 ikan mas. Kemudian, ia mengendalikan pintu dominasi dan menekannya ke Yu Jiu Qian. Pintu batu kuno itu memancarkan aura waktu yang kuat dan seberat gunung. Wah, Yu Jiu Qian terpental dan memuntahkan seteguk besar darah. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Lu Ming hendak melanjutkan mengendalikan pintu dominasi untuk menyerang ketika Yu Jiu Qian berteriak dan mengakui kekalahan. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Jika dia terbunuh atau terluka parah oleh Lu Ming, dia tidak akan punya kesempatan. Jika dia mengakui kekalahan sekarang, dia masih punya kesempatan untuk mengamankan tempatnya di 10 besar. Kamu bisa turun sendiri. Lu Ming tidak melanjutkan serangannya. Dia berhenti. Lagi pula, dia tidak punya dendam dengan Yu Jiu Qian, jadi dia tidak perlu membunuhnya. Dia hanya perlu mengalahkannya. Yu Jiu Qian bergegas keluar dari arena pertarungan. Begitu keluar dari arena pertarungan, Yu Jiu Qian segera mengeluarkan pil dewa dan menelannya. Dia mulai pulih dengan sekuat tenaga. Saat Yu Jiu Qian bergegas keluar dari panggung pertempuran, dia sudah dikalahkan. Setengah dari aura pertempurannya diserap oleh Lu Ming. Akhirnya, cahaya terang keluar dari tubuh Lu Ming. Warna pakaian tempurnya mulai berubah. Warna ungu memudar dan digantikan oleh warna emas. Setelan pertempuran emas muda menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Ia menjadi orang pertama yang memiliki pakaian tempur emas. Sangat kuat, setelan tempur emas dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang begitu banyak. Lu Ming merasakannya sejenak dan sangat gembira. Rencananya berhasil. Dia memang telah menyerap cukup banyak ki pertempuran untuk membentuk baju tempur emas. Peningkatan kekuatan tempur pakaian tempur emas itu berada di luar imajinasinya. Dia benar-benar memiliki keterampilan rahasia yang begitu kuat. Yang lainnya terkejut. Selain teknik rahasia asal, Lu Ming juga memiliki teknik rahasia yang mengerikan seperti mata yin yang ekstrim. Itu di luar dugaan banyak orang. Lu Ming menjadi semakin misterius di hati setiap orang. Mata banyak tokoh penting berkedip, dan tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Di singgasana dewa di sekitar panggung pertempuran, banyak kesayangan surga tampak serius, terutama mereka yang peringkatnya di bawah ke-9. Lu Ming punya banyak trik tersembunyi, dan mereka sangat waspada terhadapnya. Akankah Lu Ming terus menantang? Pikiran ini muncul dalam benak setiap orang. Sekarang Lu Ming telah mengalahkan Yu Jiu Qian, dia telah menggantikan peringkat Yu Jiu Qian dan menjadi yang ke-9. Peringkat Yu Jiu Qian telah turun ke posisi ke-10, dan posisi ke-10 awalnya telah turun ke posisi ke-11. Mereka yang berada di dasar peringkat secara otomatis tergeser mundur satu peringkat. Lu Ming adalah pemenang pertempuran ini. Lu Ming, apakah kamu akan melanjutkan tantangan ini, atau kamu akan beristirahat untuk saat ini? Penasihat kekaisaran bertanya lagi. Tatapan semua orang tertuju pada Lu Ming. Mereka semua menebak apakah Lu Ming akan terus menantang. Hentikan pertempuran. Kali ini, Lu Ming akhirnya tidak mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan tantangannya. Sebaliknya, ia memilih untuk menghentikan pertempuran. Kami akhirnya menghentikan pertempuran. Entah mengapa, banyak orang diam-diam menghela napas lega saat mendengar Lu Ming berkata, istirahatlah. Lu Ming telah bertarung sampai sekarang. Dia sudah cukup abnormal. Jika dia terus bertarung, itu akan terlalu menantang surga. Mereka tidak bisa menerimanya. Lu Ming telah berhenti berkelahi. Ini berarti Lu Ming masih dianggap normal. Dia masih akan merasa lelah. Lu Ming memang lelah. Dan EBSCP, dia mempunyai seni kata ukuran, jadi dia memiliki cukup kekuatan suci, tetapi mempertahankan wujud dewa kuno berbaju besi hijau terlalu menguras energinya, dan dia butuh istirahat yang cukup. Tubuh Lu Ming menyusut dengan cepat dan kembali normal. Ia kemudian mendarat di singgasananya dan menelan pil suci untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Baiklah, Lu Ming, berhentilah berkelahi. Tantangan akan dimulai dari posisi ke-18. Penasihat kekaisaran mengumumkan. Sekarang gilirannya untuk menantang posisi ke-18 saat ini, yang sebelumnya adalah posisi ke-17.
Orang ini juga seorang jenius yang tak tertandingi. Setelah mendarat di arena pertarungan, dia mulai melihat sekeliling. Jelas, dia tidak bisa seperti Lu Ming dan menantangnya dari depan. Dia tidak memiliki cukup kekuatan surgawi. Jika dia terluka, dia tidak perlu bertarung di masa depan. Pandangannya tertuju pada 10 favorit surga. Dia mengabaikan Di Jianyi, Su Wuya, Qian Shengxuan, dan Chu Chengkong. Mereka jelas terlalu kuat untuk dilawannya. Pandangannya menyapu beberapa yang terakhir dari 10 yang teratas. Dia terutama mengarahkan pandangannya pada Lu Ming dan Yu Jiuqian. Baik Yu Jiuqian maupun Lu Ming baru saja mengalami pertempuran hebat. Kemampuan mereka jelas belum mencapai puncaknya. Namun, kemampuan Lu Ming dan Yu Jiuqian sangat mengejutkan. Orang ini harus mengukur kondisinya sendiri. Khususnya Lu Ming, ia telah berjuang keras untuk naik pangkat. Jika Lu Ming masih dalam kondisi puncaknya, ia akan mencari masalah dengan menantangnya. Saya menantang Yu Jiuqian. Pada akhirnya, orang ini membuka mulutnya dan menantang Yu Jiuqian. Yu Jiuqian baru saja dilukai oleh Lu Ming. Dia seharusnya menjadi yang paling mudah dikalahkan di antara 10 besar. Saya mengaku kalah. Dia tidak menyangka Yu Jiuqian akan mengaku kalah tanpa melawan. Sangat menentukan, tapi ini juga metode terbaik. Benar sekali. Yu Jiuqian akan turun satu peringkat jika menyerah sekarang, tetapi itu tidak masalah. Dia masih punya satu kesempatan lagi untuk menantang. Dia bisa melawan. Dia sekarang terluka. Jika dia memaksakan diri untuk bertarung, bahkan jika dia menang, itu hanya akan memperparah cederanya. Orang-orang yang menantangnya nanti akan mengincarnya. Dia akan kalah cepat atau lambat. Lebih baik menyerah sekarang. Beberapa orang menganalisis. Yu Jiuqian mengaku kalah. Sang penantang menggantikan peringkat Yu Jiuqian dan menempati posisi ke-10. Kemudian, tantangan berlanjut. Yang menjadi favorit surga adalah yang awalnya berada di peringkat ke-16. Orang ini juga secara langsung menantang orang yang berada di peringkat ke-10. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, dan pada akhirnya, sang penantang menang. Kemudian, tibalah giliran Qiu Yue. Ini karena Wu Fan, yang berada di depan Qiu Yue, telah dibunuh oleh Lu Ming. Siapa yang ingin kamu tantang? Banyak mata orang tertuju pada Qiu Yue. Siapa yang akan ditantang Qiu Yue? Qiu Yue melangkah maju dan mendarat di atas ring pertarungan. Gaun panjangnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti peri dari 9 surga. Saya menantangnya. Qiu Yue menunjuk seorang jenius muda. Bab 3225, Qiu Yue di 10 besar. Qiu Yue menunjuk salah satu favorit surga, menyebabkan banyak orang terkejut. Itu karena kesayangan surga itu juga seorang wanita cantik. Wanita ini adalah salah satu dari 2 wanita yang masuk dalam 10 besar wanita tercantik di ibu kota suci. Dia dikenal sebagai salah satu dari 4 wanita tercantik di ibu kota suci. Namanya adalah Miao Sue. Pada peringkat asli, ia menduduki peringkat ke-7. Pada awalnya semua orang mengira bahwa Qiu Yue akan menantang jenius yang menduduki peringkat ke-10. Karena orang yang berada di peringkat ke-10 baru saja melalui pertempuran besar dan sangat kelelahan serta terluka, maka itu adalah pilihan terbaik bagi Qiu Yue untuk menantang orang itu. Dia tidak menyangka Qiu Yue akan menantang Miao Sue yang berada di peringkat ke-7. Namun, banyak orang mulai bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara 2 wanita cantik yang memukau. Pasti akan lebih menarik untuk ditonton. Qiu Yue ini tampaknya sangat dekat dengan Lu Ming. Mereka berdua berasal dari 9 istana Raja Surgawi tertinggi. Kali ini, istana Raja Surgawi tertinggi ke-9 sungguh menakjubkan. Mereka benar-benar memiliki 2 orang jenius yang mengerikan. Ada juga Chu Chengkong dari Nine Blades Heavenly King Mansion. Kedua Heavenly King Mansion ini berada di peringkat pertama dan kedua dari bawah. Kali ini, mereka akan bangkit melawan langit. Banyak orang berseru. Wajah Raja Surgawi 9 potongan juga dipenuhi dengan senyuman. Semakin banyak jenius, semakin kuat mereka. Istana Raja Surgawi juga akan diberi penghargaan. Tentu saja, yang terpenting, reputasi Istana Raja Surgawi akan semakin besar, dan akan menarik lebih banyak ahli untuk bergabung. Kekosongan besar dinasti suci menempati wilayah yang luas dan memiliki banyak wilayah bintang. Di wilayah yang begitu luas, meskipun sebagian besar dari mereka berada di bawah kendali dinasti suci kekosongan besar,
masih banyak pembudidaya atau kekuatan independen yang tidak berada di bawah kendali dinasti suci kekosongan besar. Di planet-planet yang tak terhitung jumlahnya, terdapat pula banyak ahli independen yang hidup dan berkultivasi sendiri. Jika Istana Raja Surgawi cukup terkenal, maka akan menarik para ahli dan kultivator independen untuk bergabung. Ini akan sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan Istana Raja Surgawi. Kalau saja ada cukup banyak tokoh kuat yang bergabung, maka 9 rumah Raja Surgawi absolut akan mampu terbebas dari situasi canggung karena berada di posisi terakhir. Aku baru saja akan bertarung denganmu. Pada saat ini, Miao Sue berbicara. Sosoknya yang anggun sedikit berputar dan dia mendarat di atas ring pertarungan. Dua wanita cantik berdiri saling berhadapan. Pemandangan yang luar biasa. Tanpa suara, sebuah pedang batu kuno melayang ke udara dan dipegang di tangan Qiu Yue. Adapun Miao Sue, kepingan salju mulai muncul di sekelilingnya. Kepingan salju ini aneh dan sangat besar. Masing-masing berukuran sebesar telapak tangan. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Keduanya menggunakan keterampilan rahasia asal mereka pada saat yang sama. Salju turun di bumi. Miao Sue adalah orang pertama yang bergerak. Dengan lambaian tangannya yang ramping, kepingan salju berterbangan ke arah Qiu Yue. Kepingan salju itu seperti bilah cahaya yang akan menyelimuti Qiu Yue. Ledakan. Kekuatan suci Qiu Yue meledak, dan bilah melengkungnya menebas, berubah menjadi cahaya pelangi yang memenuhi langit. Dentang, dentang, dentang. Saat cahaya pedang mengenai kepingan salju, terdengar suara benturan keras dan percikan api beterbangan. Lalu, ia melihat butiran salju beterbangan kembali. Ekspresi Miao Sue sedikit berubah. Dia melangkah ringan dan tubuhnya melayang ke arah Qiu Yue. Dengan suara keras, tubuhnya meledak dan berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Miao Sue benar-benar berubah menjadi kepingan salju. Salju menutupi seluruh langit dan menyelimuti Qiu Yue. Setiap kepingan salju mengandung niat membunuh yang besar dan sangat menakutkan. Mereka bahkan dapat memotong artefak dewa yang keras. Wajah Qiu Yue berubah sedikit lebih serius. Dengan teriakan ringan, cahaya pedang meluas dan cahaya pedang yang tak berujung meledak, menyelimuti Qiu Yue sendiri. Potongan-potongan kepingan salju beterbangan akibat tebasan bulan musim gugur. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan, tetapi Qiu Yue tidak menang. Kekuatan para dewa surgawi ini tidak dapat diukur dari kultivasi mereka. Kekuatan Miao Sue sangat mengejutkan. Dan EBSP, di permukaan, kultivasi Qiu Yue telah mencapai tingkat ketiga God King, dan dia telah mengolah kitab suci Dao Alam Semesta, yang memungkinkannya mengendalikan 8 jenis kekuatan surgawi tingkat dewa. Selain itu, ke-8 jenis kekuatan surgawi tingkat dewa telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Meskipun mereka berdua baru pertama kali terbangun dan tertinggal dari kebangkitan kedua Miao Sue, Qiu Yue masih lebih unggul dalam hal kekuatan surgawi. Bagaimanapun, ada 8 jenis kekuatan surgawi. Namun, Miao Sue mampu memblokir serangan Qiu Yue. Namun, Lu Ming tidak khawatir tentang Qiu Yue karena dia masih memiliki cahaya penghancur dewa yang belum digunakannya. Dia yakin tidak banyak orang yang bisa melawan Qiu Yue di level yang sama. Bahkan Miao Sue pun tidak. Dengung, 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 dengung. Suara benturan terus terdengar. Dalam beberapa tarikan napas, Qiu Yue telah menebas berkali-kali, dan kecepatan serangan Qiu Yue semakin cepat. Kepingan salju itu dikirim beterbangan ke segala arah oleh Qiu Yue. Beberapa di antara mereka bahkan terbang menuju para dewa di tahta surgawi. Lu Ming dan yang lainnya segera menyiapkan pertahanan untuk menghalau kepingan salju. Mereka menyerang. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat pedang di tangan Qiu Yue ditutupi lapisan cahaya hitam. Itu adalah cahaya penghancur dewa. Suara mendesing. Pedang Qiu Yue berkelebat dan seluruh langit tampak terbelah dua. Kepingan salju itu juga tampak terpotong-potong. Kepingan salju itu menari-nari di udara sebelum akhirnya mundur dan berubah kembali menjadi wujud Miao Sue. Pada saat ini, wajah Miao Sue pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Ada bekas darah di dadanya. Saya kalah. Miao Sue menatap Qiu Yue dengan ekspresi rumit. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia otomatis melayang keluar dari ring pertarungan. Miao Sue telah kalah. Banyak orang menghela napas lega, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Miao Sue, salah satu dari 10 talenta terbaik di ibu kota suci dan salah satu dari 4 wanita cantik di ibu kota suci,
sebenarnya telah kalah dari seorang wanita dari 9 istana Raja Surgawi mutlak. Selain itu, tidak ada yang pernah mendengar tentang wanita ini sebelumnya. Mulai sekarang, 4 wanita cantik di ibu kota suci mungkin akan memiliki satu wanita cantik lagi. Ibu kota suci akan memiliki 5 wanita cantik. Terlebih lagi, wanita Qiuyue ini bahkan lebih cantik dan berbakat. Mata beberapa pemuda berbinar-binar, seolah mereka telah menemukan mangsa. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Biar ku beritahu, Qiuyue adalah istri Lu Ming. Seseorang dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut menyerang. Apa, dia istri Lu Ming? Ya dewa, wanita secantik itu sudah diambil. Dewa tidak adil. Hatiku, tak sanggup lagi. Hatiku hancur. Cepat bantu aku meraih pedang besar itu. Setelah itu, semua orang terkejut. Qiuyue sebenarnya adalah istri Lu Ming. Keduanya sangat berbakat. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Qiuyue telah mengalahkan Miao Sue dan menyerap setengah dari ki tempurnya. Warna baju tempur Qiuyue telah menjadi jauh lebih kaya, tetapi belum ditingkatkan menjadi emas. Adapun pakaian tempur Miao Sue, tidak diturunkan, tetapi hanya berubah menjadi warna ungu muda. Qiuyue memenangkan pertempuran ini. Apakah kamu akan melanjutkan atau berhenti? Penasihat kekaisaran bertanya. Hentikan pertempuran. Qiuyue berkata dan kembali ke tahta. Dia telah mengalahkan Miao Sue dan menggantikannya di tempat ke-7. Miao Sue turun satu peringkat ke posisi ke-8. Tentu saja, Lu Ming turun satu peringkat dan menjadi yang ke-10. Posisi ke-10 telah tergeser dari posisi ke-10 dan menjadi posisi ke-11. Hal ini membuat wajah orang ini sangat tidak sedap dipandang karena dia telah menantang sebelumnya. Sekarang setelah dia tergeser dari 10 besar, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melanjutkan tantangan. Hasilnya sudah ditentukan. Bab 3226, 10 teratas dikonfirmasi. Sekarang, masih ada 2 orang yang belum ditantang setelah 10 besar, yaitu Yu Jiuqian dan Yuan Jie. Karena penurunan peringkat, Yu Jiuqian dan Yuan Jie masing-masing berada di peringkat 12 dan 13. Orang yang berada di peringkat 11 sudah kehilangan hak untuk menantangnya karena dia pernah menantangnya sebelumnya. Sekarang giliran Yuan Jie yang menantang. Tatapan Yuan Jie mulai mengamati 10 orang teratas. Dia tentu saja mengabaikan Lu Ming. Dia pernah dikalahkan oleh Lu Ming sebelumnya. Jika dia menantang Lu Ming lagi, dia hanya akan meminta penghinaan. Karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke 9 orang pertama. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Miao Sue. 10 besar saat ini semuanya adalah ahli kebanggaan surga kelas atas. Tidak ada satupun dari mereka yang mudah dihadapi. Namun, Miao Sue relatif lebih mudah dihadapi karena dia baru saja melalui pertempuran besar dan kelelahan. Meskipun tidak adil baginya untuk menantang Miao Sue sekarang, dia lebih suka dipandang rendah daripada masuk 10 besar dan memperoleh hak untuk mendirikan klannya sendiri. Miao Sue. Akhirnya, Yuan Jie mengarahkan tombaknya ke Miao Sue. Miao Sue melayang turun dan mendarat di ring pertarungan. Yuan Jie, kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya setelah 1 pertarungan? Kau salah besar. Miao Sue berkata dengan dingin. Lakukan gerakanmu. Yuan Jie tidak berkata apa-apa lagi. Dia menembakkan tombak pengambil nyawanya, dan setiap tembakan merenggut nyawa. Adapun Miao Sue, dia berubah kembali menjadi salju dan bertarung dengan Yuan Jie. Keduanya bertarung dengan sengit dan tak lama kemudian, keduanya telah bertukar puluhan jurus. Meskipun Miao Sue baru saja melalui pertempuran sengit, dia masih mampu mengeluarkan kekuatan tempur puncaknya untuk waktu yang singkat. Pada akhirnya, mereka berdua saling bertukar lebih dari 100 jurus, dan Miao Sue lah yang menang. Dia mengalahkan Yuan Jie dan memperoleh kemenangan. Kekalahan Yuan Jie di babak ini juga berarti bahwa ia telah sepenuhnya kehilangan hak untuk bertarung memperebutkan posisi 10 besar. Wajah Yuan Jie gelap dan sangat jelek. Sebelum Akademi Suci Kerajaan Void besar diadakan, dia penuh dengan ambisi. Meskipun dia mungkin tidak dapat masuk 3 besar, dia 100% yakin bahwa dia dapat masuk 10 besar. Namun, dia telah dikalahkan oleh Chu Chengkong sebelum pertemuan Institut Suci. Setelah pertemuan Akademi Suci Kerajaan Void besar, dia dikalahkan oleh Lu Ming. Hingga saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar. Ini merupakan pukulan berat baginya. Di luar, banyak sekali orang yang menyaksikan pertempuran itu juga merasa takjub.
Kali ini, pertemuan akbar Akademi Suci Kerajaan yang hampa agung terlalu aneh. Hingga kini, hanya 4 dari 10 ibu kota suci teratas yang tersisa. Dan 27 istana Raja Surgawi sebenarnya menempati 6 tempat. Peringkat saat ini masing-masing adalah yang pertama hingga ke-10, Kaisar Jianyi, Su Wuya, Qian Shengxuan, Chu Chengkong, Ye Zifan, Sui Zihen, Qiu Yue, Miao Sui, Sui Hanqiu, dan Lu Ming. Di antara mereka, Di Jianyi berasal dari kediaman Raja Surgawi Pedang Surgawi. Qian Shengxuan berasal dari Istana Raja Surgawi 1000 Orang Suci. Chu Chengkong berasal dari Rumah Raja Surgawi 9 Bilah. Qiu Yue dan Lu Ming berasal dari Rumah 9 Raja Surgawi Absolut. Sui Liuhen berasal dari Heavenly King Manor yang tak tertandingi, yang menduduki peringkat pertama. Hanya tersisa 4 dari 10 orang teratas di ibu kota suci. Mereka adalah Su Wuya, Ye Zifan, Miao Sui, dan Sui Hanqiu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, setiap kali Akademi Suci Kerajaan Void Besar mengadakan pertemuan, 10 besar ibu kota suci setidaknya akan menempati setengah dari 10 tempat teratas. Kadangkala, ke-10 tempat itu akan diambil oleh 10 orang teratas dari ibu kota suci. Namun sekarang, hanya tersisa 4 tempat. Hal itu membuat wajah orang-orang di ibu kota Dewa Ilusi Besar itu berubah jelek karena mereka merasa telah kehilangan muka. Penduduk asli ibu kota suci yang sangat hampa selalu bersikap angkuh dan berkuasa. Mereka memandang rendah orang-orang dari Raja Surgawi, Markis, dan bangsawan. Mereka merasa lebih unggul dari yang lain. Situasi seperti itu bagaikan tamparan di wajah mereka. Sekarang, hanya Yu Jiuqian yang punya kesempatan. Aku harap dia bisa menjatuhkan seseorang dari Istana Raja Surgawi. Dengan cara ini, setidaknya setengah dari 10 orang teratas akan masuk dalam 10 besar ibu kota suci. Sejarah tidak akan tercipta. Tidak buruk, tapi agak sulit. Banyak penduduk ibu kota suci berdiskusi dengan bersemangat sambil menatap Yu Jiuqian dengan penuh harap. Sekarang, hanya Yu Jiuqian yang memenuhi syarat untuk menantang 10 besar. Setelah tantangan Yu Jiuqian, jika dia kalah, 10 besar akan sepenuhnya terkonfirmasi. Jika Yu Jiuqian menang, akan ada lebih banyak variabel. Namun, pertempuran krusial telah tiba, dan banyak orang tidak dapat menahan rasa gugup. Terutama 9 Raja Surgawi yang absolut, dia bahkan lebih gugup. Jika Lu Ming dan Qiu Yue mempertahankan registrasi mereka setelah pertarungan ini, mereka akan memiliki peluang tinggi untuk masuk 10 besar. Siapakah yang akan ditantang Yu Jiuqian? Sekarang, giliran Yu Jiuqian yang memberi tantangan. Penasihat Kekaisaran mengumumkan. Yu Jiuqian melangkah ke ring pertarungan dan menyapu pandangannya. Alisnya sedikit berkerut. Siapapun yang ditantangnya sekarang, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Tentu saja, orang terbaik yang bisa ditantang tentu saja Miao Sui. Setelah serangkaian pertarungan, Miao Sui telah mengeluarkan energi paling banyak. Namun, menantang Miao Sui sama saja dengan memanfaatkannya. Orang-orang pasti akan bergosip dan mengkritiknya. Terlebih lagi, menantang Miao Sui sama saja dengan membunuh 10 orang teratas di ibu kota suci. Dia mungkin akan dimarahi sampai mati oleh orang-orang di ibu kota suci. Akhirnya tatapan Yu Jiuqian jatuh pada Sui Wuhen. Yu Jiuqian menantang Sui Liuhen. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ada 6 penakluk dari kediaman Raja Surgawi. Dia telah dikalahkan oleh Lu Ming sebelumnya, jadi dia tentu saja tidak akan menantang Lu Ming lagi. Kekuatan Qiu Yue tampaknya tak terduga dan sulit diukur, jadi dia tidak percaya diri. Setelah dipikirkan panjang lebar, hanya bekas arus air yang tampak sedikit lebih bergerak. Ini kesalahanmu karena menantangku. Mata Sui Suihen berbinar. Sejujurnya, dia juga sangat tidak senang. Sebagai Raja Surgawi terkuat dari 27 Istana Raja Surgawi dan kesayangan surga terkuat di antara Istana Raja Surgawi yang tak tertandingi, dia malah dipandang rendah. Yu Jiuqian menantangnya karena dia memandang rendah dirinya dan berpikir bahwa dia mudah diganggu. Ledakan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, keduanya memulai pertarungan sengit. Yu Jiuqian menampilkan jurus rahasia asalnya dan memadatkan 12 ikan mas untuk menyerang Sui Liuhen. Rahasia asal-muasal Sui Liuhen adalah keahlian membentuk lautan. Lautan mengaduk ribuan ombak yang menghantam terus-menerus dengan kekuatan tak terbatas, melemparkan ke-12 ikan koi itu. Keduanya bertarung ratusan kali, dan tubuh mereka berlumuran darah.
Pada akhirnya, kekuatan Sui Lihen lebih kuat, dan dia mengalahkan Yu Jiuqian, menyerap setengah dari ki pertempuran Yu Jiuqian. Namun, setengah dari ki tempur Yu Jiuqian telah diserap oleh Lu Ming. Tidak ada gunanya bagi Sui Suihen untuk menyerap setengahnya lagi. Itu tidak naik level dan pada akhirnya, itu masih merupakan baju tempur ungu. Dengan kekalahan Yu Jiuqian, 10 besar telah dikonfirmasi. Itu karena jika mereka terus menantang, mereka akan menantang mereka yang berada di 10 besar. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung atau mundur, 10 besar akan tetap menjadi 10 besar. 9 Raja Surgawi Absolut sangat gembira. Kali ini, 2 orang dari 9 Raja Surgawi Absolut Manor benar-benar masuk 10 besar. Ini adalah kemuliaan unik dari 27 Istana Raja Surgawi. Banyak Raja Surgawi dari Istana Raja Surgawi telah memberi selamat kepada 9 Raja Surgawi Absolut. Hal ini membuat Raja Surgawi 19 sangat tidak senang. Saat Chu Chengkong masuk 3 besar, kejayaannya takkan ada bandingannya dengan mereka berdua. Raja Surgawi 9 pedang mendengus dingin. 3 teratas. Menurutmu mengapa Lu Ming dan Qiu Yue tidak bisa masuk? Raja Surgawi 9 tertawa dingin sebagai tanggapan. Bab 3227, Tantangan Qiu Yue. Hahaha, apakah menurutmu Lu Ming dan Qiu Yue bisa masuk 3 besar? Sungguh lelucon besar. Jiu Jue, apakah kamu sudah gila? Raja Surgawi 9 pedang tertawa terbahak-bahak. Jadi menurutmu Chu Chengkong bisa masuk 3 besar? Raja Surgawi 9 potongan membalas dengan ekspresi mengejek yang sama. Oh, kalau begitu mari kita bertaruh. Kata Raja Surgawi 9 pedang. Taruhan. Apa yang kita pertaruhkan? Kata Raja Surgawi ke-9 yang absolut. Pil inti bintang, 10 pil inti bintang, apakah kamu berani? Kata Raja Surgawi 9 pedang. Ekspresi Raja Surgawi 9 berubah. Ekspresi orang lain yang menonton pertunjukan juga berubah. Pil inti 10 bintang, taruhan ini sedikit besar. Pil inti bintang adalah pil dewa yang sangat berharga. Bahkan para ahli alam dewa-dewa akan sangat haus setelah melihatnya dan memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Itu karena pil inti bintang sangat berguna bagi para ahli alam dewa surgawi. Pil itu dapat meningkatkan kultivasi seseorang dan tak ternilai harganya. Sumber.com, diperbarui pada 0 Nu, S Omicron. Namun sekarang, Raja Surgawi 9 pedang telah meminta 10 pil inti bintang. Ini hanyalah pertaruhan besar. Ada apa, Jiu Jue? Apakah kamu sudah kehilangan kepercayaan diri dan tidak berani bertaruh? Raja Surgawi 9 pedang mencibir. Bagaimana kita bertaruh? Apa saja syarat untuk menang? 9 rumah Raja Surgawi Absolut bertanya. Sederhana saja, kita lihat saja siapa yang bisa masuk 3 besar. Jika Chu Chengkong masuk 3 besar, aku menang. Jika Lu Ming atau Qiu Yue masuk 3 besar, kau menang. Jika salah satu dari kita masuk 3 besar, atau tidak ada satupun dari kita yang masuk 3 besar, maka akan dianggap seri. Bagaimana? Kata Raja Surgawi 9 pedang. Baiklah, aku berjanji padamu. Raja Surgawi 9 berkata dengan tegas dan setuju. Jiu Jue, terima kasih atas 10 pil inti bintang. Melihat bahwa 9 Raja Surgawi mutlak telah menyetujuinya, Raja Surgawi 9 sangat gembira. Hehe, kamu pikir kamu pasti menang. Jangan sampai kamu ditampar saat-saatnya tiba. Raja Surgawi 9 potongan menjawab dengan dingin. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk masuk 3 besar. Bahkan jika Lu Ming dan Qiu Yue tidak dapat masuk ke 3 besar, Chu Chengkong mungkin juga tidak dapat masuk. Kaisar Jianyi, Su Wuya, dan Qian Shengxuan, siapa di antara mereka yang mudah dihadapi? Di belakang mereka, Ye Zifan, Su Ilyuhen, dan yang lainnya masih memperhatikan mereka dengan penuh rasa iri. Meskipun Heavenly King Nine tidak mengira dia bisa menang, dia juga tidak mengira dia akan kalah. Baiklah, 10 besar telah dikonfirmasi. Mereka adalah di Jianyi. Pada saat ini, penasihat kekaisaran berbicara lagi dan mengumumkan 10 teratas. Kali ini, di antara 10 dan 27 istana Raja Surgawi teratas, total 6 tempat terisi, memecahkan sejarah. 10 teratas akan memperoleh hak untuk mendirikan klan mereka sendiri. Setelah kompetisi, Yang Mulia Kaisar yang bijak akan memberi mereka hak untuk mendirikan klan mereka sendiri. Penasihat Kekaisaran melanjutkan.
Banyak mata orang yang terbakar rasa iri. Memperoleh perintah pembukaan manor berarti seseorang memenuhi syarat untuk mendirikan manor dan klan mereka sendiri. Betapa mulianya menjadi patriark sebuah klan. Di masa depan, selama ia menjadi lebih kuat, ia pada akhirnya akan menjadi kediaman para jenderal, kediaman tuan, atau bahkan kediaman Raja Surgawi. Ini adalah sesuatu yang diimpikan semua anak muda. Jangan berkecil hati. Anda tidak harus berada di 10 besar untuk mendapatkan token pembukaan mansion. Selama Anda bekerja keras dan memberikan kontribusi besar bagi Akademi Suci, Anda masih bisa mendapatkan token pembukaan mansion. Seorang yang lebih tua memperingatkan juniornya. Banyak anak muda menjadi lebih percaya diri. Mereka mengepalkan tangan dan diam-diam bersumpah bahwa mereka pasti akan mendapatkan perintah pembukaan sekolah di masa mendatang. Oke, 10 besar sudah dikonfirmasi, tetapi tantangan harus tetap berlanjut. Sekarang, kita harus memutuskan 3 teratas. Namun, aturan tantangan berikutnya akan sedikit diubah. Setelah setiap pertempuran, Anda akan diberi waktu untuk memulihkan diri ke kondisi puncak sebelum melanjutkan pertempuran. Penasihat Kekaisaran mengumumkan. Hal ini membuat mata Luming dan yang lainnya berbinar saat mereka berpikir keras. Baiklah, mari kita lanjutkan tantangannya. Luming sudah pernah menantang seseorang sebelumnya. Mari kita mulai dengan tempat ke-9. Tempat ke-9, Sui Hankyu, siapa yang ingin kamu tantang? Suara penasihat Kekaisaran terdengar. Sui Hankyu melangkah ke ring pertarungan dan mengamati kerumunan. Sekarang, Sui Hankyu punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah menantang salah satu dari 3 teratas dan mengambil tempatnya. Karena ia punya waktu untuk memulihkan kekuatannya, selama ia cukup kuat, ia bisa tetap berada di 3 teratas dan menerima tantangan dari yang lain. Yang kedua adalah belajar dari Luming dan menantang mereka yang berada di depannya. Asal seseorang punya kekuatan tempur yang cukup dan yakin bisa mengalahkan lawannya, dia akan mampu menyerap ki tempur lawannya selangkah demi selangkah dan meningkatkan level pakaian tempurnya. Namun, ada kekurangannya. Jika mereka gagal dalam tantangan tersebut, mereka tidak akan bisa masuk 3 besar. Mata Sui Hankyu berkedip. Dia sedang memikirkan tantangan mana yang harus dia pilih. Saya menantang Qiu Yue. Pada akhirnya, Sui Hankyu memandang Qiu Yue. Jelaslah bahwa ia telah memilih opsi kedua. Ia ingin belajar dari Luming dan menantang dirinya selangkah demi selangkah untuk meningkatkan level pakaian tempurnya. Asyik, Qiu Yue melangkah ke panggung pertempuran dan mengepalkan tinjunya. Pedang penguasa muncul. Membunuh. Sui Hankyu berteriak dingin sambil menghunus pedangnya. Suara pedang bergema ke segala arah. Keduanya berubah menjadi 2 sinar cahaya dan bertarung dengan sengit. Cahaya pedang dan ki pedang saling bersilangan saat keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, setelah puluhan gerakan, Qiu Yue menggunakan cahaya penghancur dewa dan mulai menang. Setelah puluhan gerakan lainnya, Sui Hankyu memuntahkan darah dan terlempar keluar dari arena pertarungan. Sui Hankyu kalah. Qiu Yue menyerap sebagian ki tempur Sui Hankyu. Warna pakaian tempurnya menjadi lebih gelap, berubah menjadi ungu tua. Qiu Yue ini sangat kuat. Cahaya surgawi semacam itu sangat menakutkan. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Qiu Yue dan Luming keduanya kuda hitam. Kekalahan Qiu Yue atas Sui Hankyu telah menyebabkan banyak diskusi. Selanjutnya, Qiu Yue akan menantangmu. Siapa yang ingin kamu tantang? Penasihat Kekaisaran terus bertanya. Saya ingin menantang Su Ya. Suara Qiu Yue bergema di seluruh area. Apa? Dia ingin menantang tebing Su. Kali ini semua orang terkejut. Bahkan Luming pun terkejut. Dia agak terkejut bahwa Qiu Yue akan menantang Su Ya. Gadis ini, kenapa dia begitu impulsif? Luming agak terdiam. Dengan kekuatan Qiu Yue, jika dia menantang mereka selangkah demi selangkah, bukan tidak mungkin baginya untuk menang. Jika dia menang, dia dapat meningkatkan pakaian tempurnya dan menantang 3 tokoh teratas. Ini akan meningkatkan peluangnya untuk menang. Namun sekarang, Qiu Yue berhadapan langsung dengan Su Ya. Baju tempur mereka setingkat, jadi bagaimana mungkin Qiu Yue bisa menandingi Su Ya? Gadis ini masih kurang pengalaman Jiang Hu. Luming mendesah dalam hatinya. Luming mengerti bahwa Qiu Yue telah menantang Su Ya untuk masuk ke 3 besar dan membantu Luming menyelamatkan Lan Sang. Namun, Qiu Yue masih belum berpengalaman. Di masa lalu, Qiu Yue akan berada di sisi orang tua Luming atau di sisinya.
Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk keluar sendirian, jadi dia tidak berpengalaman. Tentu saja, dia tidak punya banyak pikiran seperti Lu Ming, rubah tua yang licik ini. Menarik, Su Wuya sendiri juga tercengang. Kemudian, dia melangkah maju dan mendarat di atas ring pertarungan. Lakukanlah, kamu cukup kuat, tetapi kamu masih belum cukup kuat untuk menantangku. Kata Su Wuya, meskipun dia telah melihat aksi Qiu Yue, dia masih sangat percaya diri. Su Wuya, kepala 10 talenta teratas ibu kota suci, berhak merasa percaya diri. Bab 3228, Qiu Yue gagal. Tubuh Qiu Yue diselimuti cahaya surgawi, dan auranya meningkat ke puncak. Asyik, cahaya pedang yang mengerikan menebas dengan keras ke arah Su Wuya. Qiu Yue telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan seluruh kekuatan sucinya dan keterampilan rahasia asal-usulnya, cahaya penghancur dewa. Ledakan, tubuh Su Wuya juga meledak dengan aura yang mengerikan. Kekuatan surgawi yang dahsyat mengaduk arus udara, yang kemudian berubah menjadi bayangan jari yang mengerikan yang menyerang Qiu Yue. Kedua serangan itu bertabrakan, menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga. Energi dahsyat itu menyebar ke segala arah. Lu Ming dan yang lainnya segera menyiapkan lapisan pertahanan untuk menahan Qi yang tersebar. Lalu, dia melihat dua sosok mundur. Apa? Kekuatan tempur Qiu Yue itu mengerikan. Banyak orang terkejut. Qiu Yue sebenarnya mampu bertarung seri dengan Su Wuya. Lumayan, lagi. Suara Su Wuya terdengar. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah Qiu Yue. Dalam proses melesat keluar, sebuah bulan sabit muncul di atas kepalanya. Cahaya bulan bersinar, suci dan tak tertandingi. Ekspresi Qiu Yue berubah seolah-olah dia telah menderita serangan yang mengerikan. Dia dengan cepat mengayunkan pedang lengkungnya, dan cahaya pedang yang tak berujung menebas ke dalam kehampaan. Cahaya bilah pedang itu menebas ke dalam kekosongan dan menimbulkan suara tabrakan yang dahsyat. Jari tanpa batas. Pada saat ini, Su Wuya menggunakan jari tanpa batas lagi. Bayangan jari besar itu menunjuk ke arah Qiu Yue. Jari tanpa batas adalah keterampilan surgawi Su Wuya, tetapi sangat terlatih, setidaknya pada tingkat ke-10. Bulan sabit adalah asal-muasal keterampilan rahasianya. Su Wuya memang sangat kuat. Tidak hanya teknik rahasia asalnya yang kuat, tetapi teknik surgawi dan teknik rahasia lainnya juga sangat kuat. Hancurkan! Teriak Qiu Yue saat cahaya pedangnya menyala. Dia menebas langit yang penuh dengan cahaya pedang, mematahkan serangan Su Wuya. Cahaya penghancur dewa. Kemudian, Qiu Yue berteriak, dan cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Ini semua adalah cahaya yang menghancurkan dewa. Dalam pertarungan sebelumnya, Qiu Yue hanya menggunakan seberkas cahaya penghancur dewa, namun kini, Qiu Yue mengerahkan segenap kekuatannya dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya penghancur dewa. Lalu cahaya penghancur dewa berkumpul di pedang itu. Asyik, cahaya pedang meledak, dan itu tak tertandingi. Bayangan jari Su Wuya langsung runtuh. Kemudian, cahaya bilah pedang menghantam bulan sabit, menyebabkannya bergetar hebat. Bulan sabit hendak dihancurkan oleh pedang Qiu Yue. Pada saat ini, banyak sekali orang yang memasang ekspresi serius. 10 jenius teratas, seperti Qian Shengxuan dan Chu Chengkong, tampak sangat serius. Kekuatan Qiu Yue tak terbayangkan. Dia sangat kuat. Bahkan Su Wuya terpaksa melakukan langkah ini. Ledakan. Tiba-tiba, aura di tubuh Su Wuya meningkat tajam lagi, dan kekuatan surgawinya yang sangat dahsyat berkumpul di bulan sabit. Cahaya bulan sabit tiba-tiba menjadi sangat terang. Tubuh Qiu Yue bergetar dan dia terlempar mundur. Alam Raja Dewa tingkat 4. Wajah banyak orang berubah serius. Dan EBSP, kultivasi Su Wuya sebenarnya telah mencapai tingkat keempat alam Raja Surgawi, dan puncak tingkat keempat. Dan EBSP, sebelumnya, semua jenius teratas telah berada di alam Raja Dewa tingkat ketiga. Setiap tahap alam God King sangat sulit untuk ditembus, bahkan bagi para jenius. Hal ini terutama berlaku saat maju dari tahap ketiga ke tahap keempat alam God King. Itu sama seperti maju dari tahap bawah ke tahap tengah alam God King. Masih ada celah yang cukup besar. Begitu dia berhasil menembusnya, kekuatannya akan meningkat pesat. Dan EBSP, kultivasi Su Wuya telah mencapai tingkat keempat alam Raja Surgawi, membuat kekuatannya sangat mengerikan. Bulan yang cerah ada di langit. Su Wuya berteriak. Tubuhnya juga memancarkan cahaya yang menyilaukan.
Setiap inci kulitnya tampak dipenuhi cahaya bulan. Ini adalah keterampilan rahasia yang mengerikan lainnya, seperti tubuh dewa kuno. Keterampilan rahasia ini disebut tubuh bulan terang. Kupikir aku hanya akan menggunakan kekuatan penuhku di saat-saat terakhir, tetapi aku tidak menyangka akan menggunakannya sekarang. Kekuatanmu benar-benar membuatku terkesan. Su Wuya memandang Qiu Yue dengan kagum. Jika dia tidak mendengar bahwa Qiu Yue sudah diambil, dia pasti tergoda. Kekuatan pertempuran Su Wuya telah mencapai puncaknya setelah menggunakan tubuh bulan terang. Asyik, Su Wuya tampaknya telah berubah menjadi seberkas sinar bulan dan bergegas menuju Qiu Yue. Bulan sabit bersinar lebih terang dan menekan Qiu Yue. Cahaya penghancur dewa di tubuh Qiu Yue menjadi semakin kuat. Di matanya, cahaya penghancur dewa terus mengalir keluar seperti arus udara. Qiu Yue meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim dan berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu ke arah Su Wuya. Wus! Seberkas cahaya surgawi dan seberkas cahaya bulan bertabrakan di kehampaan. Setiap kali mereka bertabrakan, arus udara yang dahsyat akan muncul, yang menyebar ke segala arah. Semua orang menahan napas saat menyaksikan pertempuran di udara. Keduanya bertarung selama puluhan ronde. Wah! Terjadi ledakan dahsyat lainnya dan dua sosok segera mundur. Tatapan mata Su Wuya tidak lagi menunjukkan rasa percaya diri. Sebaliknya, tatapannya serius. Tubuh Qiu Yue sedikit gemetar, dan cahaya penghancur dewa di tubuhnya berkedip-kedip. Qiu Yue akan kalah. Lu Ming mendesah pelan. Benar saja, saat berikutnya, cahaya penghancur dewa di tubuh Qiu Yue bergetar dan menghilang tanpa jejak. Meskipun cahaya penghancur dewa itu kuat, sangat sulit untuk mengendalikannya. Selain itu, cahaya itu memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada tubuh seseorang dan akan menghasilkan beban yang sangat besar. Qiu Yue baru saja menggunakan cahaya penghancur dewa secara berlebihan dan tidak tahan lagi. Saya kalah. Qiu Yue menggelengkan kepalanya, lalu terbang keluar dari panggung pertempuran dan mendarat di singgasana dewa. Tuan muda, maafkan aku, Qiu Yue gagal. Suara permintaan maaf Qiu Yue terdengar di telinga Lu Ming. Gadis konyol, kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Serahkan sisanya padaku. Lu Ming tersenyum tipis. Dia juga merasa sangat disayangkan. Jika Qiu Yue memiliki lebih banyak pengalaman dalam dunia tinju, dia mungkin bisa mengalahkan Su Wuya saat pakaian tempurnya berubah menjadi emas. Qiu Yue sangat kuat. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Lu Ming mungkin bukan tandingannya. Selain itu, faktor kekuatan surgawi asal Qiu Yue hanya bangkit satu kali. Jika ada kekuatan surgawi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dua kali, dia juga bisa bertarung dengan Su Wuya. Melihat Qiu Yue telah mengaku kalah, Su Wuya menghela napas panjang dan menenangkan diri. Sejujurnya, dia telah menghabiskan banyak energi dan kekuatan suci dalam pertempuran dengan Qiu Yue. Ki tempur Su Wuya, yang bagaikan bulan di musim gugur, diserap olehnya. Setelan tempurnya menjadi jauh lebih kaya. Namun, itu masih belum naik level. Itu telah mencapai batas setelan tempur ungu. Dia memperkirakan itu akan naik level setelah menyerap sedikit lebih banyak. Su Wuya terbang kembali ke tahta dewa dan menelan ramuan dewa untuk mulai pulih. Favorit surga lainnya menghela napas panjang lega. Kekalahan Qiu Yue telah mengurangi sebagian tekanan pada mereka. Namun, mereka mengerutkan kening lagi. Kekuatan Su Wuya benar-benar mengerikan, dan banyak orang merasa bahwa mereka bukan tandingannya. Su Wuya tidak terkalahkan, jadi hanya di Jianyi dan Qian Sheng Xuan yang bisa menantangnya. Setelah tantangan Qiu Yue, tiba giliran Sui Liuhen. Mata Sui Suihen berkedip saat dia mulai berpikir tentang siapa yang akan ditantangnya. Bab 3229 Pembunuhan Satu Pukulan. Di depan Sui Liuhen, ada 5 orang, di Jianyi, Su Wuya, Qian Sheng Xuan, Chu Chengkong, dan Ye Zifan. Pedang Kaisar 1, lawan aku. Pada akhirnya, Sui Suihen benar-benar menantang Kaisar Jianyi. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Sui Suihen akan menantang di Jianyi yang berada di peringkat pertama. Tidak ada seorang pun yang menantang di Jianyi sebelumnya. Dan sekarang, Sui Suihen menantang di Jianyi. Mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Di Jianyi, yang pertama di awal, adalah kesayangan surga yang tak tertandingi dari Cilio Kosem kecil. Seberapa kuat dia? Ada banyak yang ingin dilihatnya. Sebenarnya,
Alasan mengapa Sui Suihen menantang Di Jianyi adalah karena dia telah memikirkannya dengan matang. Pertama-tama, jika dia memilih maju selangkah demi selangkah dan menantang Ye Zifan terlebih dahulu, bahkan jika dia mengalahkan Ye Zifan dan memperoleh ki pertempurannya, itu tidak akan meningkatkan pakaian pertempurannya. Kecuali dia bisa mengalahkan Chu Chengkong dan bahkan Qian Shengxuan, dia tidak akan bisa meningkatkan baju besinya menjadi emas. Sebelumnya, Lu Ming mampu naik level karena ia telah berjuang dari posisi ke-18 hingga 10 besar. Ia telah mengalahkan begitu banyak jenius papan atas sebelum ia mampu naik level ke level emas. Orang bisa melihat betapa sulitnya untuk meningkatkan ke emas. Namun, dia tidak percaya diri dalam menghadapi Chu Chengkong dan Qian Shengxuan. Adapun Di Jianyi, meskipun dia terkenal, tidak banyak orang yang pernah melihatnya bertarung. Tidak banyak orang yang tahu kekuatan bertarungnya yang sebenarnya. Itulah sebabnya Sui Suihen menantang Di Jianyi. Dia berharap akan mendapatkan keberuntungan. Terlebih lagi, Kaisar Jianyi memiliki terlalu banyak ki pertempuran. Jika dia bisa mendapatkan setengah dari ki pertempuran Kaisar Jianyi, pakaian tempurnya mungkin bisa ditingkatkan. Wajah Di Jianyi tampak tenang. Dia melangkah maju dan mendarat di atas ring pertarungan. Lakukan gerakanmu. Wajah Di Jianyi tampak tenang. Ia mengenakan pakaian putih dan berambut putih. Sikapnya tak tertandingi, membuat banyak gadis berteriak. Ia sudah menjadi penggemar Di Jianyi. Laut tanpa batas. Sui Suihen mengerahkan segenap tenaganya untuk menampilkan jurus rahasia asal. Lautan luas muncul, dan ombak menciptakan ribuan lapisan ombak. Ombak yang mengerikan itu seakan ingin menenggelamkan seluruh langit. Ombak yang tingginya ratusan meter itu menghantam Raja Jianyi. Namun, Di Jianyi masih berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia tidak melihat serangan Sui Liuhen. Mengapa Di Jianyi belum menyerang? Dia bahkan tidak menyimpan kekuatannya. Apa yang dia coba lakukan? Petik 2. Jangan bilang kau takut, bodoh. Banyak orang berdiskusi dan mengira Di Jianyi ketakutan setengah mati. Asyik, pada saat ini, pedang Kaisar Yi bergerak. Tidak banyak orang yang melihat bagaimana pedang Kaisar Yi bergerak. Mereka hanya melihat kilatan cahaya pedang, yang mengejutkan waktu. Kemudian, lautan yang menutupi langit terbelah dua oleh cahaya pedang. Sesosok tubuh keluar dari arena pertarungan. Sosok itu adalah Sui Liuhen. Kamu. Mata Sui Liuhen membelalak saat dia menatap Di Jianyi dengan tak percaya. Kemudian, luka berdarah muncul di antara kedua alis Sui Liuhen. Luka itu semakin membesar dan akhirnya tubuh Sui Liuhen terbelah dua. Jejak arus air, jatuh. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang tercengang. Satu pedang. Hanya dengan satu pedang, jenius tak tertandingi, Sui Hen, terbunuh. Reputasi Sui Liuhen memang pantas. Yu Jiuqian, salah satu dari 10 orang teratas di ibu kota suci, pernah menantang Sui Liuhen sebelumnya dan dikalahkan olehnya. Dapat dikatakan bahwa Sui Liuhen sangat kuat dan menduduki peringkat teratas di antara semua orang favorit surga. Namun, dia terbunuh oleh satu pedang. Mereka berdua adalah jenius yang tak tertandingi, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah hening sejenak, suasana berubah menjadi riuh. Banyak orang berdiskusi. Bahkan beberapa tetua, tokoh terkenal dari keluarga besar, dan Raja Surgawi tidak bisa tetap tenang. Bukan karena kultivasi Di Jianyi yang tinggi. Mereka tahu bahwa Di Jianyi juga berada di tahap ketiga alam Dewa Raja, setingkat dengan Sui Zihen. Namun, Sui Zihen langsung terbunuh. Baiklah, ini adalah kedua kalinya Kaisar bijak berbicara. Pertama kali untuk Lu Ming. Di sekitar panggung pertempuran, mata Su Wuya, Qian Shengxuan, Chu Chengkong, dan yang lainnya juga menyusut. Mereka terkejut, dan kemudian menjadi sangat serius. Asal-usul kata kuno, itu pasti asal-usul kata kuno. Orang ini menggunakannya lagi. Di lautan kesadarannya, rumus kuantitas meraung. Mata Lu Ming dipenuhi dengan kesungguhan. Dibandingkan dengan terakhir kali dia bertemu Di Jianyi di alam rahasia klan pedang tulang, Di Jianyi tidak diragukan lagi lebih kuat. Lu Ming menduga bahwa kultivasi Kaisar Jianyi tidak berada pada tahap ketiga alam Dewa Raja terakhir kali. Dia baru saja mencapai tahap itu. Terlebih lagi, pedang Kaisar kuat bukan hanya karena asal-usul katanya yang kuno, tetapi juga dalam aspek lainnya. Kuat sekali, aku bukan tandingannya. Lu Ming berpikir dalam hati. Dia tahu bahwa meskipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan sebanding dengan Kaisar Jianyi.
Tentu saja, itu juga karena tingkat kultivasinya terlalu lemah. Dia hanya berada di tingkat pertama alam Raja Dewa. Jika mereka berada di tingkat yang sama, Lu Ming yakin bahwa dia tidak akan tertinggal. Namun, ini juga menjadi pengingat bagi Lu Ming bahwa ia tidak boleh meremehkan para pahlawan dunia. Hanya dinasti suci kekosongan besar saja sudah memiliki kesayangan surga yang mengerikan. Dan dinasti suci kekosongan besar hanyalah sudut kecil dari alam semesta purba yang luas. Berapa banyak kesayangan surga di alam semesta yang luas ini? Sosok Sui Liuhen muncul di luar. Wajahnya sangat gelap, tetapi juga dipenuhi rasa takut. Dia benar-benar ketakutan dengan pedang di Jianyi. Pedang Kaisar pertama telah membunuh Sui Liuhen dan menyerap setengah ki pertempurannya. Warna pakaian tempurnya menjadi sangat kaya, lalu untaian cahaya keemasan menyebar. Pakaian tempurnya juga telah ditingkatkan menjadi pakaian tempur emas. Wajah orang-orang lainnya menjadi gelap. Kekuatan di Jianyi sudah sangat kuat. Sekarang setelah baju tempurnya ditingkatkan, siapa yang bisa mengalahkannya? Baiklah, pedang Kaisar memenangkan pertempuran ini. Selanjutnya, giliran Ye Zifan untuk menantang. Penasihat Kekaisaran mengumumkan. Begitu pedang Kaisar mundur, Ye Zifan melangkah ke ring pertarungan. Su Wuya, ayo bertarung. Setelah Ye Zifan melangkah ke ring pertarungan, dia langsung menantang Su Wuya. Hal ini tidak mengejutkan banyak orang. Di antara 10 pahlawan ibu kota suci, Su Wuya adalah yang pertama, dan Ye Zifan adalah yang kedua. Keduanya telah bersaing selama ribuan tahun. Ye Zifan tidak mau menjadi yang kedua dan selalu ingin merebut tahta pertama. Oleh karena itu, dia dan Su Wuya telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Kali ini, di saat sepenting ini, wajar saja jika Ye Zifan menantang Su Wuya. Jika kamu tahu kamu akan kalah, mengapa harus mempermalukan dirimu sendiri? Su Wuya melangkah maju dan berbicara dengan acuh tak acuh, memancarkan keyakinan besar. Lakukan gerakanmu. Ye Zifan berkata, semangat juangnya membumbung tinggi. Aura yang mengejutkan meledak dari tubuhnya. Kekuatan surgawi yang kental menyebar seperti gelombang dan membakar seperti api. Alam Raja Dewa tingkat keempat. Banyak orang terkejut. Ye Zifan layak menjadi orang yang dapat bersaing dengan Su Wuya untuk memperebutkan posisi pertama dari 10 besar ibu kota suci. Kultivasinya juga sangat kuat. Dia benar-benar telah mencapai tingkat keempat dari alam Raja Surgawi. Aura Su Wuya juga meledak, dan aura mereka bertabrakan di kehampaan. Lalu, keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan saling menyerang, bertarung. Bab 3230, seorang jenius yang bisa mengendalikan dua jenis kekuatan Sen. Su Wuya dan Ye Zifan, salah satu dari mereka adalah yang pertama dan yang lainnya adalah yang kedua dari 10 besar. Kekuatan mereka tidak diragukan lagi sangat kuat. Dalam pertarungan di level yang sama, mereka berdua nyaris tak tertandingi. Keterampilan rahasia asal mereka meledak, dan semua jenis keterampilan surgawi yang kuat dan keterampilan rahasia terus-menerus ditampilkan dan bertabrakan. Semua orang menahan napas dan menatap pertempuran tanpa berkedip. Dia memang kuat. Lu Ming mengangguk diam-diam. Tak perlu bicara soal Su Wuya dan Ye Zifan, yang sudah menembus level keempat alam Raja Dewa. Bahkan jika mereka berada di level ketiga alam Raja Dewa, tak banyak jenius yang hadir yang bisa menandingi mereka. Tak lama kemudian, mereka berdua saling bertukar lebih dari 200 jurus. Pada akhirnya, Su Wuya lebih kuat. Ia terus-menerus mendorong Ye Zifan ke belakang dan akhirnya memaksa Ye Zifan keluar dari arena pertarungan. Su Wuya telah memenangkan pertempuran ini. Setengah dari ki pertempuran Ye Zifan diserap oleh Su Wuya. Pakaian pertempuran Su Wuya memancarkan cahaya keemasan. Pakaian tempur Su Wuya pun berhasil berubah menjadi emas. Awalnya, ki pertempuran yang terkandung dalam baju perang Su Wuya dan di Jianyi sangat kaya, hampir mencapai puncak baju perang ungu. Setelah menyerap sebagian ki pertempuran, mereka akan ditingkatkan menjadi baju perang emas. Dalam kasus ini, ada 3 orang yang telah meningkatkan baju besi emasnya, yaitu Lu Ming, Kaisar Jianyi, dan Su Wuya. Lu Ming, Chu Chengkong, dan Qian Sheng Xuan mengerutkan kening. Kaisar Jianyi dan Su Wuya sudah sangat kuat. Dengan peningkatan baju besi emas, kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka berdua hampir yakin bahwa 2 dari 3 teratas akan dipilih. Mereka bertiga sekarang hanya bisa bersaing untuk mendapatkan tempat ketiga. Sekarang, giliran Chu Chengkong yang menantang.
Penasihat Kekaisaran terus mengumumkan. Chu Chengkong mendatangi ring pertarungan dan menatap Qian Shengxuan. Tak perlu dikatakan lagi, dia akan menantang Qian Shengxuan. Qian Shengxuan melayang dan berdiri di ring pertarungan. Salah satu dari 3 teratas ditakdirkan untuk menjadi aku, Chu Chengkong. Chu Chengkong sangat percaya diri dan berbicara dengan gaya yang mendominasi. Cahaya surgawi terus mengalir keluar dari baju besinya, membuatnya tampak sangat agung. Kalimat ini persis seperti yang ingin kukatakan padamu. Lakukanlah. Qian Shengxuan berkata dengan acuh tak acuh, tetapi dia juga sangat percaya diri. Ledakan. Chu Chengkong melangkah maju seperti binatang raksasa, mengguncang seluruh arena pertarungan. Cahaya tombak besar melesat ke langit dan menekan Qian Shengxuan seperti gunung Tai. 10.000 bunga membunuh. Qian Shengxuan melambaikan tangannya, dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya pun muncul. Kelopak-kelopak ini memiliki warna yang berbeda-beda. Kelopak-kelopak ini merupakan gabungan dari banyak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Kelopak-kelopak tersebut menyatu dan membentuk telapak tangan besar yang mencengkeram ke bawah. Tangan raksasa dan cakar raksasa bertabrakan. Dalam sekejap, cahaya surgawi melesat ke segala arah, dan Qi yang kuat menyapu ke segala arah. Keduanya bertukar gerakan beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Kemudian, mereka berdua memperlihatkan jurus rahasia asal mereka dan memulai pertarungan yang lebih seru lagi. Tubuh Dewa Perang, serangan Dewa Perang. Chu Chengkong mengeluarkan raungan panjang. Tubuhnya memancarkan cahaya surgawi ke segala arah. Kemudian, ia mulai membengkak seperti Dewa Perang yang sebenarnya. Tubuh Dewa Perang, dikombinasikan dengan serangan Dewa Perang, sangat kuat dan tak tertandingi. Qian Shengxuan mengerutkan kening, dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Kelopak-kelopak ini dapat berubah menjadi berbagai bentuk, baik menyerang maupun bertahan. Namun, masih sulit untuk memblokir serangan Chu Chengkong. Kekuatan serangan Dewa Perang sangat mengerikan. Tombak panjang itu menyapu dan kelopaknya meledak. Sudah kubilang sebelumnya, kau bukan tandinganku. Chu Chengkong sangat mendominasi. Dia melangkah maju dan mengayunkan tombaknya. Sebuah sungai panjang muncul. Ini adalah jurus pamungkas serangan Dewa Perang, Sungai Tombak Dao. Dengan dukungan tombak Dewa Tirani, kekuatan serangannya sangat mengejutkan. Leluhur klan Dewa Perang dikenal sebagai Dewa Perang. Gelar ini berasal dari pembunuhan di medan perang. Ia awalnya dikenal karena kekuatan ofensifnya. Setiap gerakan yang ia lakukan memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Chu Chengkong jelas telah mengembangkan kekuatan serangan ini hingga ekstrim. Tubuh Qian Shengxuan bergetar saat dia mundur. Chu Chengkong, aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Aku ingin melawanmu di level yang sama, tetapi sepertinya aku tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, ayo kita meledak. Qian Shengxuan berteriak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aura kuat meledak dari tubuhnya. Alam Raja Dewa tingkat keempat. Itu adalah aura dari ahli alam Raja Dewa tingkat keempat. Qian Shengxuan juga telah mencapai alam Raja Dewa tingkat keempat. Mata Luming berbinar dan dia langsung merasa lega. Ada seorang ahli seperti Raja Surgawi tua, 1000 orang suci di kediaman Raja Surgawi 1000 orang suci. Dengan bantuannya, Luming dan yang lainnya telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka hanya dalam beberapa dekade. Qian Shengxuan adalah kebanggaan dari Tousan Science Heavenly King Estate. Dengan bantuan dari Heavenly King Tiansheng yang lama, wajar saja jika dia bisa mencapai level keempat dari God King Realm. Kultivasi God King tingkat keempatnya meletus, dan kelopak-kelopak di sekelilingnya bersinar terang, berubah menjadi palu raksasa yang menyerang. Ledakan. Cahaya tombak itu bergetar dan tubuh Chu Chengkong bergetar hebat saat dia mundur. Qian Shengxuan mengambil kesempatan untuk menyerang. Chu Chengkong akan dikalahkan. Qian Shengxuan adalah dewa tingkat keempat yang paling disayangi surga. Sebagai dewa tingkat keempat, sulit bagi mereka untuk bertarung di atas level mereka. Chu Chengkong bukanlah tandingannya. Banyak orang mengira bahwa Chu Chengkong akan gagal. 9 bilah, tampaknya kau ditakdirkan untuk kalah taruhan denganku. Para penganut setia Raja Surgawi 9 menatap tajam ke arah pedang Raja Surgawi 9 dan mencibir, menampakkan senyum di wajahnya. Masih terlalu dini untuk bahagia. Raja Surgawi 9 pedang berkata dengan acuh tak acuh, tidak sedikit pun kekhawatiran terlihat di wajahnya. Jantung Raja Surgawi Jiu Jue berdebar kencang. Mungkinkah Chu Chengkong masih memiliki kartu truf?
Seperti yang diharapkan, terjadi perubahan besar di ring pertarungan. Setelah Chu Chengkong mundur beberapa saat, dia meraung. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Kekuatan surgawinya yang kuat seperti letusan gunung berapi. Kekuatan surgawinya telah meningkat pesat. Namun, kultivasi Chu Chengkong masih berada di langit ketiga alam Dewa Raja. Kekuatan surgawinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Tingkat kultivasinya tidak berubah, tetapi kekuatan surgawinya meledak. Lihatlah dantian Chu Chengkong. Tiba-tiba seseorang berseru. Bahkan tanpa dia memanggilnya, pandangan semua orang tertuju pada dantian Chu Chengkong. Dalam dantian Chu Chengkong, dua bola cahaya panas muncul. Semua orang samar-samar dapat melihat dua inti bintang. Itulah bayangan yang muncul ketika Chu Chengkong mengedarkan asteroidnya ke titik ekstrim. Namun, warna inti bintang ini berbeda. Kedua inti bintang itu memiliki warna yang berbeda dan mengandung dua jenis kekuatan surgawi yang berbeda. Selain itu, volume kedua inti bintang ini jauh lebih besar daripada volume inti bintang lainnya. Pupil mata Luming mengerut dan dia terkejut. Chu Chengkong juga menguasai dua jenis kekuatan surgawi yang berbeda. Mungkinkah dia juga telah mengolah kitab suci 1000 Dao Langit dan Bumi? Namun, bagaimana mungkin? Jing Yu telah menemukan kitab suci 1000 Dao Langit dan Bumi di sebuah reruntuhan kuno dan tidak pernah mewariskannya kepada orang lain. Saat ini, hanya dia, Qiu Yue dan Lu Shen Huang yang mengendalikan kitab suci 1000 Dao Langit dan Bumi. Bab 3231, Metode Kultivasi Kuno. Chu Chengkong mengungkapkan dua inti bintang dan mengendalikan dua jenis kekuatan surgawi yang berbeda, yang mengejutkan kebanyakan orang. Ini adalah metode kultivasi kuno. Chu Chengkong sedang mengolah metode kultivasi kuno. Beberapa generasi tua berseru, metode kultivasi kuno. Banyak orang yang bingung dan meminta nasihat kepada orang yang lebih tua. Orang tua itu mulai menjelaskan. Bertahun-tahun yang lalu, selama alam dewa yang baru terbentuk atau awal era istana surgawi, ada metode kultivasi yang dapat mengolah banyak jenis kekuatan suci di saat yang bersamaan. 2, 3, 4. Memupuk banyak kekuatan surgawi pada saat yang sama akan memungkinkan seseorang untuk membentuk banyak inti bintang. Selain itu, ukuran inti bintang akan lebih besar daripada yang dipupuk oleh orang biasa. Kekuatan surgawi juga akan lebih kuat. Namun, metode kultivasi semacam ini sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, tubuhnya akan meledak dan mati. Terlebih lagi, persyaratannya sangat tinggi bagi pembudidaya, dan sulit untuk mengolahnya kecuali seseorang adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Khususnya, metode kultivasi semacam ini akan memperlambat peningkatan kultivasi seseorang, terutama saat menemui hambatan. Akan sangat sulit untuk menerobosnya. Semakin banyak seseorang berkultivasi, semakin sulit untuk berkultivasi. Seiring berjalannya waktu, metode kultivasi ini perlahan-lahan tereliminasi. Saat ini, metode kultivasi ini hampir menghilang, dan sangat sedikit orang yang mempraktikkannya. Namun, ada manfaat dari metode kultivasi ini. Setelah mengolahnya, kekuatan Sen seseorang akan menjadi sangat kuat. Dengan banyak kekuatan Sen, kekuatan tempur seseorang akan tak tertandingi dan seseorang akan menjadi tak terkalahkan. Sangat jarang bagi Chu Chengkong untuk mencapai tahap ini. Metode kultivasi kuno. Mungkinkah kitab suci 1000 Dao Langit dan Bumi juga merupakan metode kultivasi kuno? Lu Ming memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Namun, kitab suci 1000 Dao Langit dan Bumi sedikit berbeda dari apa yang dikatakan orang tua itu. Kitab suci Qian Kun 1000 Dao, selain memiliki banyak kekuatan Sen di saat yang sama dan memiliki tingkat peningkatan yang lebih lambat, tidak memiliki kekurangan lainnya. Perbedaan lainnya adalah bahwa inti bintang yang diolah oleh kitab suci 1000 Dao Langit dan Bumi tidak lebih besar dari yang lain. Ukurannya hampir sama. Oleh karena itu, Lu Ming sangat bingung. Itu adalah metode kultivasi kuno. Ekspresi Raja Surgawi 9 berubah. Hehe, Jiu Jue, kamu akan kalah. Raja Surgawi 9 pedang mencibir. Pada saat ini, situasi pertempuran di arena pertarungan telah berubah drastis. Chu Chengkong menggunakan metode kultivasi kuno dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatannya telah meroket, dan dia telah melampaui Qian Sheng Xuan. Dua inti bintang Chu Chengkong lebih besar dari yang lain. Meskipun dia belum membangkitkan keterampilan rahasia asal, dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal 2 kali.
Hal ini memungkinkan Chu Chengkong melangkah melewati tingkat keempat alam Raja Surgawi dan memaksa Qian Sheng Xuan mundur. Qian Sheng Xuan akan kalah. Hati Lu Ming tergerak. Pada akhirnya, kekuatan Qian Sheng Xuan masih sedikit lebih rendah. Meskipun dia hanya berada di tingkat keempat alam Raja Dewa, kekuatannya jelas tidak sebanding dengan Su Wuya atau Ye Zifan. Mereka saling bertukar lebih dari selusin jurus. Qian Sheng Xuan terkena serangan sungai Dao tombak milik Chu Chengkong. Dia terdorong keluar dari arena pertarungan dan memuntahkan seteguk darah. Qian Sheng Xuan telah kalah dalam pertempuran ini. Setengah dari ki pertempuran Qian Sheng Xuan diserap oleh Chu Chengkong. Namun, dia tidak memiliki cukup ki pertempuran untuk memulai. Bahkan setelah menyerap setengah dari ki pertempuran dari tebing 1000 orang suci, pakaian tempurnya tidak naik ke emas. Warnanya masih ungu. Chu Chengkong sangat kuat. Dia bisa bertarung di atas levelnya. Banyak orang berseru. Bagi seorang kesayangan surga, sangat normal untuk bertarung di atas level seseorang. Namun, jika lawannya adalah favorit surga yang tak tertandingi, tidaklah normal untuk bertarung di atas levelnya. Itu hanya menakutkan. Tidak heran Chu Chengkong dikenal sebagai favorit surga terkuat dalam sejarah klan Dewa Perang. Dalam pertempuran tingkat yang sama, saya khawatir tidak ada yang bisa menjadi lawannya kecuali di Jianyi yang tak terduga. Bahkan Su Wuya pun tidak. Jangan lupakan Lu Ming. Dia hanya berada di level pertama alam Raja Dewa. Benar sekali. Masih ada Lu Ming dan Qiu Yue. Kemampuan mereka juga sangat mengejutkan. Kita mungkin bisa melawan mereka. Terlalu banyak jenius kali ini. 10 besar ibu kota suci ditekan sampai sejauh ini. Petik 2. Sementara semua orang berdiskusi, Raja Langit bersembilan pedang tertawa terbahak-bahak dan bersemangat tinggi. Jiu Jue, tampaknya kamu telah kalah dalam taruhan di antara kita. Sekarang Chu Chengkong berada di posisi 3 teratas, kamu dapat memberikanku pil inti bintang 10 milikmu. Raja Langit berseri 9 tertawa dan menatap ke arah Raja Langit Absolut yang ke-9, merasa amat riang. Nine Blades, masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Kompetisi belum berakhir. Raja Surgawi 9 Potong berkata dengan wajah gelap. Kau masih punya harapan. Kekuatan Qian Sheng Xuan jelas tidak sehebat pedang dewa, Su Wuya, dan Chu Chengkong. Selain dia, masih ada Lu Ming yang harus ditantang. Apa kau benar-benar berpikir Lu Ming bisa masuk 3 besar? Kau pasti sedang bermimpi. Raja Surgawi 9 Pedang mencibir. Kediaman 9 Raja Surgawi Absolut tampak muram dan tidak mengatakan apapun. Dalam hatinya, dia sebenarnya tidak percaya diri. Meskipun Lu Ming kuat, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Dia hanya berada di tingkat pertama alam Raja Dewa, 2 tingkat lebih rendah dari para jenius lainnya. Mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi. 2 tingkat kultivasi hampir mustahil untuk dilampaui. Jiu Jue, apa kau mau mengingkari janjimu? Ada begitu banyak orang yang menonton. Jika kau bersikeras mengingkari janjimu dan bersikap tidak tahu malu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Istana Raja Surgawi 9 Bilah terus mengejek. Setelah kompetisi, jika aku kalah, aku tentu akan memberikannya kepadamu. Kata 9 Raja Surgawi mutlak. Hehe, kalau begitu aku akan membiarkanmu menunggu sedikit lebih lama. Istana Raja Surgawi 9 Bilah tersenyum tipis. Chu Chengkong memenangkan pertempuran ini. Selanjutnya, giliran Qian Sheng Xuan. Penasihat Kekaisaran mengumumkan. Qian Sheng Xuan menelan ramuan ajaib dan mulai pulih. Ketika dia kembali ke kondisi puncaknya, dia melangkah ke ring pertarungan. Dia hanya bisa menantang 3 orang, Kaisar Jianyi, Su Wuya, dan Chu Chengkong. Namun, dia baru saja dikalahkan oleh Chu Chengkong. Jelas, dia tidak bisa terus menantang Chu Chengkong. Yang tersisa hanyalah di Jianyi dan Su Wuya. Qian Sheng Xuan mengerutkan kening. Dari beberapa orang yang tersisa, dia tidak percaya diri untuk menang. Pada akhirnya, dia memilih tebing kekosongan. Namun, hasil pertempuran ini sudah diputuskan. Su Wuya lebih kuat dari Qian Sheng Xuan, belum lagi dia juga mengenakan baju tempur emas. Dia lebih kuat dari Qian Sheng Xuan. Setelah Su Wuya mengalahkan Qian Sheng Xuan, dia tidak kembali ke tahta dewa, karena giliran dia yang menantang. Dia hanya punya satu target untuk ditantang, yaitu di Jianyi. Kaisar Jianyi, turunlah dan bertarunglah. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi juara pertama kali ini. Su Wuya memandang Kaisar Jianyi. Asyik.
Kaisar Jianyi berubah menjadi cahaya pedang dan mendarat di arena pertarungan. Mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Ini bisa jadi merupakan pertempuran puncak kali ini. Siapa yang akan menjadi juara kali ini? Terlebih lagi, warna baju perang mereka sama, jadi ini merupakan kompetisi kekuatan mereka sendiri. Kultivasi Kaisar Jianyi hanya pada tingkat ketiga dari alam Raja Dewa. Bisakah dia menjadi tandingan Su Wuya? Banyak orang memiliki pertanyaan yang sama. Ledakan. Tiba-tiba terjadilah pertarungan sengit dan keduanya saling menyerang secara bersamaan. Cahaya pedang yang mengejutkan dan bayangan jari bertabrakan. Ledakan. Setelah beberapa kali gemuruh berturut-turut, satu sosok dengan cepat mundur. Itu adalah Su Wuya. Dalam beberapa gerakan pertama, Su Wuya sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bab 3232, Keterampilan Rahasia Konstitusi, Tubuh Pedang Spiritual Unsur. Bulan yang cerah ada di langit. Su Wuya berteriak. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya bulan, dan bulan sabit muncul di atas kepalanya. Bulan yang terang tergantung tinggi di langit, dan cahaya bulan tersebar. Setiap sinar bulan dipenuhi dengan niat membunuh dan kekuatan ofensif yang mengerikan. Su Wuya telah menggunakan kekuatan penuhnya. Sebelumnya, dia telah menggunakan ini untuk mengalahkan Qiu Yue dan Ye Zifan. Dan sekarang, dengan dukungan pakaian pertempuran emas, kekuatannya tidak diragukan lagi menjadi lebih mengerikan. Asyik, tubuh Kaisar Jianyi tiba-tiba mengeluarkan suara pedang yang memekakkan telinga dan tubuhnya memancarkan ki pedang yang tak berujung. Asyik, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi cahaya pedang, pedang tempur, dan dia menyerang Su Wuya. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, seluruh cahaya bulan runtuh, dan dunia seakan terbelah dua. Pada akhirnya, cahaya pedang menebas bulan sabit di tebing kehampaan. Aduh! Bulan sabit bergetar sedikit sebelum terbelah menjadi dua. Tubuh Su Wuya bergetar hebat saat dia mundur. Dalam proses mundurnya, darah berceceran di udara. Su Wuya mundur ke tepi ring pertarungan sebelum berhenti. Wajahnya sepucat salju, dan ada luka pedang yang dalam di dadanya, yang darinya mengalir darah. Su Wuya terluka parah. Semua orang terkejut. Mereka baru saja bertukar beberapa jurus, tetapi Su Wuya sudah terluka parah. Ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Kekuatan bertarung Kaisar Jianyi terlalu mengerikan. Dia hanya berada di tahap ketiga alam Dewa Raja. Dia mengalahkan Su Wuya dengan sangat cepat. Jika mereka berada di level yang sama, dia pasti lebih kuat dari Chu Chengkong. Sangat. Semua orang berdiskusi dengan kaget. Hal ini membuat Chu Chengkong sangat tidak senang. Namun, dia menatap di Jianyi dengan ekspresi serius. Tubuh pedang roh primordial. Pedang Kaisar Yiken mungkin telah mengolah tubuh pedang roh primordial. Tiba-tiba seorang ahli ilmu pedang berkata dengan kaget. Apa? Tubuh pedang roh purba? Tidak heran itu begitu menakutkan. Yang lainnya juga terkesiap. Ada berbagai macam bentuk tubuh di alam semesta purba. Tentu saja, sebagian besar bentuk tubuh ini bukan bawaan lahir, tetapi diperoleh melalui kultivasi. Itu setara dengan keterampilan rahasia dan disebut keterampilan rahasia konstitusi. Misalnya, tubuh dewa kuno Lu Ming, tubuh sihir kuno Wu Fan, tubuh dewa perang Chu Chengkong, dan tubuh bulan cerah Su Wuya. Ini semua adalah keterampilan rahasia yang telah dikembangkannya. Namun, teknik rahasia ini sangat sulit untuk dikembangkan. Beberapa membutuhkan keberuntungan, sementara yang lain membutuhkan bakat yang luar biasa. Beberapa ras secara alami cocok untuk teknik rahasia tertentu. Misalnya, keturunan dewa kuno yang ditemui Lu Ming saat itu terlahir dengan garis keturunan dewa kuno, sehingga jauh lebih mudah bagi mereka untuk mengolah tubuh dewa kuno. Sedangkan bagi yang lain, jauh lebih sulit untuk dikembangkan dan mereka membutuhkan kesempatan. Ada berbagai tingkat kesulitan dalam mengolah keterampilan rahasia dari berbagai bentuk tubuh. Tentu saja, kekuatan masing-masing keterampilan sangat bervariasi. Tubuh dewa kuno yang dikultivasikan Lu Ming adalah salah satu keterampilan rahasia yang paling mudah dikultivasikan. Dia telah melihat banyak orang lain yang telah membudidayakan tubuh dewa kuno. Tentu saja, tubuh dewa kuno relatif mudah untuk dimulai, tetapi sangat sulit untuk dikultivasikan hingga mencapai puncak. Kebanyakan dari mereka memiliki tubuh dewa kuno berbaju merah, dewa kuno berbaju oranye, dan dewa kuno berbaju kuning. Lu Ming tidak melihat satu pun yang telah berkultivasi hingga tingkat dewa kuno berbaju hijau.
Tubuh pedang roh asli yang dikultivasikan oleh Di Jianyi adalah tubuh yang sangat sulit dan berbahaya. Namun, setelah dikultivasikan, kekuatannya menjadi sangat mengerikan. Bahkan lebih kuat dari tubuh dewa kuno, tubuh sihir kuno, dan tubuh dewa perang. Dan EBSCP, tentu saja, ini karena tubuh dewa kunonya belum mencapai puncaknya. Jika tubuh dewa kunonya dapat dikultivasikan menjadi tubuh dewa kuno berbaju zirah biru atau ungu, kekuatannya akan mengguncang bumi. Dikatakan bahwa ada banyak teknik rahasia pembentukan tubuh di alam semesta purba. Beberapa di antaranya begitu kuat sehingga dapat menekan era yang pernah diolah. Tentu saja, persyaratan untuk mengembangkan teknik rahasia seperti itu sangat ketat. Bakat, ketekunan, sumber daya, dan peluang semuanya sangat diperlukan. Kamu kalah. Kaisar Jianyi berdiri di tengah ring pertarungan dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya kalah. Su Wuya menghela napas, berbalik, dan meninggalkan ring pertarungan. Rahasia asal-usulnya telah hancur, dan dia terluka parah. Dia tidak bisa lagi bertarung dengan Kaisar Jianyi, jadi dia mungkin juga harus mengakui kekalahan. Setelah Su Wuya mengaku kalah, warna baju perangnya kembali menjadi ungu, sedangkan warna baju perang di Jianyi menjadi lebih mempesona. Peringkat saat ini adalah Kaisar Jianyi, pertama. Su Wuya, kedua. Chu Chengkong berada di posisi ketiga. Karena Di Jianyi berada di posisi pertama, dia tentu tidak perlu menantangnya. Sekarang, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menantang adalah Lu Ming. Lu Ming, apakah kamu ingin melanjutkan tantangannya? Suara guru negara terdengar, bertanya pada Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming tersenyum tipis. Ia melangkah maju dan mendarat di arena pertarungan, semangat juang yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Formula pertempuran meningkatkan kekuatan tempurnya 5 kali lipat. Ketika Kaisar Jianyi dan Su Wuya bertarung, Lu Ming telah mencoba memicu peningkatan 5 kali lipat kekuatan tempur dari formula pertempuran. Lagi pula, formula pertempuran saat ini hanya memiliki tingkat keberhasilan 1 dari 10 untuk mengaktifkannya. Jika diaktifkan selama pertempuran, sudah terlambat. Oleh karena itu, memicunya terlebih dahulu adalah cara terbaik. Siapa yang akan ditantang Lu Ming? Banyak orang memperlihatkan ekspresi penuh harap. Pakaian tempur Su Wuya telah berubah dari emas menjadi ungu. Kekuatannya telah sangat berkurang. Dia mungkin tidak lebih kuat dari Chu Chengkong. Ini lebih menegangkan. Akankah Lu Ming menantang Chu Chengkong atau Su Wuya? Chu Chengkong, turunlah dan lawan aku. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Lu Ming dan dia mengarahkannya ke Chu Chengkong. Seperti yang diharapkan, dia ingin menantang Chu Chengkong. Banyak orang mengungkapkan ekspresi pemahaman. Sebelumnya, Lu Ming telah menjadi sasaran Chu Chengkong. Wajar jika Lu Ming menantang Chu Chengkong. Hehehe. Chu Chengkong mencibir dan melangkah ke atas ring pertarungan. Bagus sekali, bagus sekali. Aku tidak bisa menantangmu sebelumnya, tetapi kamu menantangku. Aku bisa menyiksamu sampai mati dan mengambil kembali sebagian bunga untuk kebanggaan surga klan Dewa Perangku. Orang yang akan disiksa sampai mati adalah kamu. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan mengaku kalah. Ayo berjuang sampai mati. Kata Lu Ming. Pertarungan hidup dan mati. Kau pernah dikejar-kejar olehku seperti anjing liar sebelumnya, dan sekarang kau pikir kau bisa melawanku hanya karena kau telah meningkatkan pakaian tempurmu menjadi emas. Sungguh naif. Baiklah, mari kita bertarung sampai mati. Chu Chengkong berkata dengan dingin. Aura di tubuhnya menjadi ganas. Tubuhnya mengembang dengan cepat dan berubah menjadi tubuh Dewa Perang. Serangan Dewa Perang. Chu Chengkong berteriak dan mengayunkan tombaknya yang panjang. Dewa Perang yang besar muncul dan menyerang Lu Ming. Tubuh Dewa Kuno, fenomena naga surgawi. Lu Ming berubah menjadi Dewa Kuno berbaju hijau setinggi beberapa ratus meter. Kemudian, 36 naga dewa bercakar 9 muncul dan menerkam ke arah Chu Chengkong. Pada saat yang sama, pintu dominasi muncul di atas kepala Lu Ming dan menyerang Chu Chengkong. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Lu Ming jauh lebih kuat daripada pertempuran sebelumnya. Pada saat ini, Lu Ming mendapat dukungan dari baju besi emas dan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Dia sangat kuat. Serangkaian serangan mendarat pada Dewa Perang raksasa itu. Tubuh Dewa Perang itu dipenuhi retakan dan meledak.